diperoleh 0,001, lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Nama saya Wurisdianto. Pada video kali ini kita akan belajar bareng terkait apa itu uji Mann-Whitney, kapan uji Mann-Whitney digunakan, dan bagaimana analisis uji Mann-Whitney dengan SPSS. Apa itu uji Mann-Whitney? Uji Mann-Whitney adalah uji yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua sampel yang berbeda atau sampel independen. Maksud sampel independen yaitu sampel yang tidak saling berhubungan. Sebagai contoh, misalnya sampel kelas pagi dan sampel kelas sore. Untuk ilustrasi uji Mann-Whitney seperti ini ya. Ini ada dua kelompok data A dan kelompok data B. Dan masing-masing kelompok data ini berbeda. Dan pada uji Mann-Whitney, jumlah sampel kelompok data tidak harus sama. Jadi sampel A itu boleh lebih besar daripada sampel B. Uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik, sehingga tidak mensyaratkan data penelitian yang berdistribusi normal. Di sini kita akan melihat perbedaan antara uji independent sample test dengan uji Mann-Whitney. Apabila diperoleh data penelitian yang berdistribusi normal dengan kasus dua sampel independen, maka menggunakan uji independent sample test. Dan sebaliknya, apabila data penelitian diperoleh tidak berdistribusi normal dengan kasus dua sampel independen, maka kita menggunakan uji Mann-Whitney. Kapan kita menggunakan uji Mann-Whitney? Kita akan menggunakan uji Mann-Whitney jika memenuhi beberapa asumsi berikut. Yang pertama, data penelitian harus berskala ordinal, interval, atau rasio. Jadi di sini maksudnya kita boleh menggunakan skala ordinal, data interval, atau data rasio. Selanjutnya, terdapat dua kelompok data yang diuji dan tidak berhubungan atau sampel independen. Untuk syarat yang terakhir, data penelitian tidak harus berdistribusi normal. Kita ke contoh kasus uji Mann-Whitney. Suatu institusi pendidikan menyelenggarakan dua kelas, yaitu kelas pagi dan kelas sore. Pemilik lembaga tersebut ingin melihat hasil pendidikan yang telah diberikan dengan melihat nilai ujian siswa dari kedua kelas. Apakah terdapat perbedaan atau tidak? Jumlah sampel yang diambil sebanyak 20 siswa dengan data sebagai berikut. Ini kelasnya itu dibedakan menjadi dua, kelas pagi dan kelas sore. Dan nilainya seperti ini. Masing-masing kelas itu 10-10. 10 siswa untuk kelas pagi, 10 siswa itu kelas sore. Oke, data ini kita akan analisis menggunakan SPSS. Langsung aja kita ke SPSS. Oke, di sini saya sudah melakukan input data ya pada SPSS. Ada dua variabel kelas sama nilai. Terus untuk pada bagian variabel view, udah saya atur variabelnya ini variabelnya kelas sama nilai. Desimalnya kita buat 0 sama 2. Untuk variabel nilai ini ada 2 digit di belakang koma. Labelnya ini pada value udah saya setting pada bagian variabel kelas. 1 itu untuk kelas pagi, 2 itu untuk kelas sore. Terus untuk bagian measure ini menggunakan scale untuk variabel nilai dan nominal untuk variabel kelas. Nominal ini artinya membedakan ya, jadi membedakan antara kelas pagi dan kelas sore. Cara uji Mann-Whitney dengan SPSS yaitu analyze,
non-parametric test, pilih legasi dialog, pilih two independent samples. Maka akan muncul kotak dialog two independent sample test. Kita masukkan variabel kelas pada grouping variabel, nilai siswa kepada kotak tes variabel list. Pada bagian grouping, kita klik, kita define, kita beri kode. Grup 1 itu 1, grup 2 itu 2. Selanjutnya kita continue. Kita pastikan pada test type uji main Whitney sudah tercentang. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul outputnya ada dua tabel ya, ada tabel rank sama tabel tes statistik. Kita ke tabel rank. Tabel rank ini berisi N, min rank, sama sum of rank. N ini artinya jumlah sampel untuk masing-masing 10 untuk kelas pagi dan kelas sore. Min ranknya atau rata-rata dari rankingnya untuk kelas paginya itu 14,95, kelas sorenya 6,05. Untuk sum of ranknya ini 149,05 untuk kelas pagi dan 60,50 untuk kelas sore. Sum of ranknya itu merupakan jumlah kumulatifnya dari data yang telah diurutkan. Selanjutnya ke tabel tes statistik. Tabel inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab hipotesis pada kasus ini. Untuk hipotesisnya yaitu H0, tidak ada perbedaan antara variabel kelas pagi dengan variabel kelas sore. Untuk H1-nya, ada perbedaan antara variabel kelas pagi dan variabel kelas sore. Setelah kita mengetahui hipotesisnya, kita perlu mengetahui pedoman pengambilan keputusan uji main Whitney. Apabila nilai asymptotel lebih besar 0,05, maka H0 diterima, dan sebaliknya apabila nilai asymptotel lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Di sini pada tabel tes statistik, pada bagian baris asymptotel diperoleh 0,001, lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi ada perbedaan antara variabel kelas pagi dan variabel kelas sore. Atau dengan kata lain, ada pengaruh jenis kelas terhadap nilai siswa. Oke, demikian tutorial dari saya terkait uji main Whitney dengan SPSS. Apabila video ini bermanfaat, bantu saya dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.